Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yawm, yawmul itsnain al-ashir min syahri Februari 2025, bertepatan dengan hari ke-11 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriyah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran, yang mana pelajaran qiraah di surat Al-Buruj telah kita selesaikan, dan sekarang kita akan menyelesaikan juga dari tafsir. Maka kita masuk kepada ayat wa huwal ghafurul wadud. Maka qiraah yang kita baca ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa huwal ghafurul wadud. Maka ini adalah qiraah jumhur, di antaranya Hafiz an Asim, dan di sana ada qiraah yang disukunkan haknya, di antaranya Al-Kisai dan yang lainnya, wahwal ghafurul wadud. Dan ini pembahasannya telah lewat di pembahasan Al-Qiraah. Adapun di pembahasan kita di ilmi tafsir, maka kita mengetahui makna-makna dari ayat-ayat yang telah kita pelajari di ilmu qiraah. Maka wahwa, waw di sini harfu atf, diatafkan kepada kalimat yang sebelumnya. Dan kalimat yang sebelumnya adalah innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadudu. Maka huwa di sini yubdi wa yu'id, i'rabnya telah terdahulu mubtada. Maka di ayat ini diatafkan wa huwal ghafurul wadud. Maka Allah Jalla wa Ala menyebutkan huwa yubdi'u wa yu'id. Maka huwa di sini mubtada, yubdi'u fi'lun mudhari', wa yu'id juga ma'tuf kepada fi'lun mudhari', yubdi'u. Maka di sini jumlah fi'liyah fi mahalli rafa' khobar dari huwa. Dan di sini diatafkan wa huwa al-ghafuru al-wadudu. Maka waw huna waw atifah, huwa ma'tuf kepada huwa yang mubtada sebelumnya tadi. Maka di sini dia adalah domir marfu, dinamakan domir rafa' munfasil. Domir rafa' yang munfasil. Makna munfasil berbeda dengan domir yang bersambung dengan fi'il atau ism atau harf. Kita berikan contoh di sini domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil seperti di sini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Maka seperti yang kita pelajari di ilmi sarf, domir al-munfasil yang saya sebutkan tadi, yang kembali ma'aninya, makna-maknanya kepada huwa, huma, hum dalam keadaan mudzakkar muannas, dan dalam keadaan mukhatab mutakallim ataupun ghaib, dan juga dalam keadaan mufrad ana dan nahnu dalam keadaan jama', dan antuma dan huma dalam keadaan musanna. Maka ini semuanya menduduki sebagai domir munfasil. Lalu i'rabnya bagaimana? Seperti di sini. Jika dia di awal jumlah huwa, maka mubtada. Seperti yang di ayat sebelumnya. Huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwa al-ghafuru al-wadud. Poinnya huwa.
maka dia kembali kepada Allah, maka di sini dia dalam keadaan mubtada. Ini dhamir munfasil, tidak bersambung dengan apapun. Dan dhamir lawannya munfasil adalah muttasil. Apa makna muttasil? Bersambung. Maka dari dhamir-dhamir yang bersambung seperti dhamir yang muttasil dengan fi'il misalnya. Seperti di ilmi tasrif juga, darabtu, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Maka di sini semua dhamair yang masuk darabtu dari dhamir muttasil. Darabna, darabta, darabti, dan seterusnya. Bahkan darabu, darabat, daraba, semuanya dhamair di dalamnya bersambung dengan fi'il. Dinamakan dhamir muttasil. Maka nanti i'rabnya bagaimana? I'rabnya dia kalau darabtu, darabna semuanya dalam keadaan fa'il. Darabtu ay ana, fa'ilnya ana. Darabna nahnu. Maka i'rabnya nanti kepada i'rab fi'lun madi al-basriyun yang mudah. Darabtu fi'lun madi mabni ala sukun. Dan begitupun darabu mabni ala dom. Seperti yang telah kita pelajari di ilmi nahwi dari matan al-ajrumiyah. Maka itu dhamir yang muttasil. Muttasil dengan apa? Dengan fi'il. Lalu apakah muttasil juga bisa bersambung dhamir muttasil dengan ism? Bisa. Misalnya kitab menjadi kitabuka, kitabi. Kitabuka punya antum, kitabnya. Kitabi punya saya. Maka di sini kitab dalam keadaan ism bersambung dengan dhamir. Kalau tadi doroba, doroba, dorobu bersambung dengan fi'il. Sekarang kitabi, kitabuk. Fahim? Sekarang bersambung dengan apa? Al-ism. Dan yang terakhir muttasil bersambung dengan harf seperti ilaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Begitupun alaihim. Maka alaihim, ilaihim itu bersambung dhamair dengan harf. Maka inilah dari makna wahwa dhamir rafa' munfasil. Di sini dia dhamirnya marfu karena dalam keadaan mubtada dan dia munfasil, tidak berhubungan dengan fi'il dan ism dan harf. Fahimtum? Maka ini huwa dhamir munfasil marfu mabni. Selalu dhamair itu mabni. Huwa tetap huwa, fathah. Meskipun jabatannya marfu, namun dia tetap huwa. Jadi fi mahalli rafa mubtada mabni alal fathah huwa. Terus dalam keadaan fathah. Fi mahalli rafa mubtada. Wa huwa al-ghafuru. Al-ghafuru di sini marfu. Kenapa? Khobar dari lafdzul jalalah Allah huwa tadi. Dan dialah siapa? Al-Ghafur. Allah itu yang namanya Al-Ghafur. Dan Al-Wadud. Maka ini khobar yang kedua. Jadi khobar itu bisa mengkhobarkan mubtada yang satu menjadi dua khobar, tiga khobar. Maka di sini wahwa dia adalah Al-Ghafuru yang maha pengampun, Al-Wadudu yang maha penyayang atau yang maha mengasihi dan seterusnya. Maka Al-Ghafuru khobar marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Terlihat Al-Ghafuru. Al-Wadudu khobar tsani marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Maka jumlah huwal ghafurul wadud tadi ma'tufah kepada jumlah innahu yubdi'u wa yu'id.
Kembali kepada yubdi'u wa yu'id. Adapun sekarang kita bisa mengartikan dengan baik dan benar setelah selesai mengi'rab. Maka dialah atau dan dialah bagusnya. Dan dialah karena maktuf kepada ayat yang sebelumnya. Kepada innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Maka huwa di yubdi'u wa yu'id di sini diatafkan wa huwal ghafurul wadud kepada kalimat huwa yubdi'u wa yu'id. Maka wawu di sini wawu atifah. Maka maknanya bagaimana? Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Seperti itu terjemahannya. Lalu bagaimana tafsir dari makna-makna ini? Maka telah ditafsirkan oleh as-salaf dari Ibni Abbas bahwa makna al-ghafuru Maha Pengampun, al-wadudu yaqulu al-habib, yang penyayang, menyayangi, mencintai dari hamba yang diciptakannya. Dari Ibnu Abbas ini sanadnya dhaif sayangnya, dari jalan Abu Saleh Katibul Laits, haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas, dan Ali yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ali Ibnu Abi Thalhah, dan dia dalam keadaan tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Kemudian diriwayatkan yang sahih dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Fi qoulihi ta'ala al-ghafur al-wadud qala ar-rahim. Al-ghafur al-wadud, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka adapun sanad ini sahih kepada Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dari jalan Yunus Ibnu Abdul A'la As-Sadafi Al-Misri, akhbarana Abdullah yakni Ibnu Wahab dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, sanadnya sahih. Sehingga makna dari ayat Al-Ghafuru Al-Wadudu ay Ar-Rahim, bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, menyayangi hamba-hambanya. Maka di sini pun dari segi ilmi akidah kita bisa mengambil faidah bahwa Allah Jalla wa Ala telah mensifatkan kepada dirinya mempunyai sifat Al-Ghafur, diambil dari sifat Al-Maghfirah wal-Ghufran. Maka perlu diketahui di ilmi akidah, terutama al-asma was sifat, pembahasan kita di sini, bahwa nama Allah diambil dari sifatnya. Maka di sini dari sifat Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, nama Allah Al-Ghafur itu dia diambil dari sifat, bahwa sifat Allah yaghfiru dunuba, bahwa sifat Allah itu mengampuni dosa-dosanya. Maka dari sifat dijadikan nama Al-Ghafur. Fahimtum? Begitupun nama yang lain, misalnya Ar-Razzaq di surat Az-Zariyat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena apa dinamakan Allah Ar-Razzaq, menamakan dirinya Ar-Razzaq? Karena yurziqu, Allah itu memberikan rizki, seperti di ayat yang banyak yurziqu. Maka dari sifat memberikan rizki dinamakan Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Dan begitu pun di dalam ayat dan hadis banyak sekali Allah itu yaghfiru dunuba, Allah itu yaghfiru dunuba li ibadih, mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka akhirnya dari kalimat yaghfiru, sifat mengampuni, diambil nama bahwa Allah itu Al-Ghaffar,
dan Al-Ghafur. Maka dari sini kita mengatakan di dalam ayat ini wa huwal ghafuru, Allah menamakan dirinya Al-Ghafur mengambil dari sifat Al-Maghfirah, Al-Ghufran. Maka Al-Maghfirah dan Al-Ghufran sifat min sifat Allah Jalla wa Ala. Maka di sini di ilmi akidah, awas jangan ada yang ngantuk nanti salah paham. Maka di ilmi akidah kita menetapkan sekarang untuk Allah sifat pemberi ampunan, dan dinamailah dirinya Allah Jalla wa Ala dengan sebutan Al-Ghafur yang diambil dari sifatnya. Maka ini yang dijadikan oleh Allah kaidah di dalam Al-Quran dan hadis. Allah menamakan dirinya dengan nama yang agung dari sifatnya yang agung. Fahimtum? Seperti Allah yaghfiru dunuba, Allah mengampuni dosa-dosa. Karena Allah sangat mengampuni dosa-dosa, bahkan orang-orang yang kafir musyrik diampuni oleh Allah dengan diberikan hidayah dan dia bertaubat, diampuni dosa-dosanya. Maka karena saking pemurahnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menamakan diri Allah Al-Ghafur. Fahimtum? Ini kaidah. Seperti Allah yarham li ibadih, Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Lalu Allah menamakan dirinya di Al-Fatihah atau di Basmalah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya nama Allah. Diambil dari mana? Dari sifat yarham li ibadih. Sifat menyayangi hambanya. Seperti tadi. Huwa yurziku. Allah itu maha pemberi rizki. Maka dinamakan dirinya dengan Ar-Razzaq. Diambil dari sifat. Fahim tum? Dan ini kekhususan Allah. Adapun manusia, maka pada hakikatnya tidak seperti ini. Berapa nama dari manusia yang berbeda dengan hakikatnya. Contohnya preman di suatu tempat misalnya, dalam keadaan hidungnya dibolongin bagaikan kebo, kemudian rambutnya pang bagaikan Sonic Hedgehog, dan begitupun dalam keadaan penuh tato, maka beranting dan tato dan sebagainya. Setelah ditanya siapa namamu, tukang malak, namanya si Soleh. Awas-awas si Soleh datang. Maka ismuhu Soleh, dipikirnya pakai kopiah, dipikirnya pakai sarung, bawa sajadah waktu sholat. Ternyata awas-awas si Soleh datang. Ternyata anak pang. Namanya Soleh tapi kelakuannya buruk. Kelakuannya toleh. Toleh adalah akhlaknya yang buruk. Maka ini manusia berbeda dengan Allah. Adapun Allah menamakan dirinya Ar-Razzaq tadi, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Wadud karena sifat yang ada padanya. Maka ini kaidah, awas. Maka kita sekarang mempelajari nama Allah Al-Ghafur diambil dari sifat Al-Maghfirah ataupun sifat Allah itu mengampuni. Nah, disinilah kita katakan dari nama Al-Ghafur kita menetapkan sifat fi'liyah untuk Allah. Apa? Al-Maghfirah dan Al-Ghufran. Dan Allah menamakan dirinya dua, Al-Ghafur di dalam surat ini dan Al-Ghaffar. Dan adapun pendalilan misalnya mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Allah menamakan dirinya dan mempunyai sifat pengampun. Misalnya di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, Ala huwal azizul ghaffar. Maka Al-Azizu Al-Ghaffar. Di sini Allah menamakan dirinya dengan nama lain, Al-Ghaffar. Dan di sini wa huwal ghafuru. Maka Al-Ghafur di sini. Di surat Az-Zumar Al-Ghaffar. Dan Al-Ghafur juga di ayat
Dari surat Fatir Allah berfirman, innallaha azizun ghafurun. Maka kalimat ghafur dan ghafar dari sini ayatnya. Lalu ini nama Allah ada dua tadi. Ghafur di surat ini Al-Burud dan juga di surat Fatir, dan Ghaffar di dalam surat Az-Zumar, Al-Azizul Ghaffar, diambil dari perbuatan sifat Allah di berbagai ayat. Di antaranya misalnya di surat Al-Baqarah, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Maka ghufranak, ampunanmu ya Allah. Maka di sini ini adalah sifat bagi Allah. Allah itu Maha Pengampun, maka diberilah nama oleh Allah sendiri atas dirinya, wa huwal ghafuru al-wadudu di ayat ini. Dan juga di ayat yang lain, innallaha azizun ghafur. Dan di ayat yang lain, ala huwal azizul ghaffar. Jadi di Al-Quran itu penuh dengan sifat Allah dan nama-nama Allah. Maka kita menetapkan dengan ilmu asma wa sifat, Allah mempunyai nama dari sifatnya yang mulia. Maka nama-nama Allah yang sangat tinggi, Asmaul Husna, dari sifat Al-Ulya. Dari sifat-sifat yang tinggi Allah memberikan nama. Alhamdulillah, mempelajari ilmu seperti ini, ilmu asma wa sifat, semakin kita merasa rendah, semakin kita merasa makhluk yang tidak ada apa-apanya, dan mengagungkan Allah yang maha agung, semakin terasa dekat. Maka disebutkan oleh para ulama, dari fawaid kita mempelajari akidah asma wa sifat, semakin kita ini mengetahui makhluk yang tidak ada apa-apanya. Dan Allah semakin agung dan semakin mulia di sisi kita. Na'rifu qadrahu. Kita mengetahui bagaimana qadar Allah dari mempelajari ilmu ini. Maka dari perbuatannya juga ataupun sifat Allah yang bukan nama dan diambil dari Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, juga di surat Al-Fussilat Allah berfirman, inna rabbaka ladu magfiratin. Du magfiratin. Bahwa Allah itu mempunyai sifat mengampuni. Maka diambil dari ayat-ayat tadi, innallaha au inna rabbaka ladu magfiratin, dan juga gufranak. Maka dua sifat ini, gufranak, Allah mengampuni kamu, ampunanmu ya Allah, dan juga ladu magfirah, mempunyai pengampunan. Diambillah nama Ghafurun dan Ghafirun. Ini pendalilan di Al-Quran ataupun pendalilan di dalam hadis juga banyak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah, bal qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Maka di hadis Abi Hurairah sebutkan bal qalu, namun katakanlah sami'na wa ata'na. Katakanlah kita ini mendengar dan kita ini mentaati, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Dan adapun di dalam hadis tentang maghfirah banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Allah sendiri di hadis qudsi. Kalau mau dicatat silahkan saya baca dengan pelan. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah, aznaba abdi dhanban faya'rifu annahu lahu rabb yaghfiru dunuba fayaqul ya Rabb Allahumma gfirli faghafartu lahu. Maknanya Allah berkata, hambaku berbuat dosa kepadaku
namun dia tahu bahwa dia mempunyai Rabb yang maha pengampun, maha penghapus dosa. Maka berbuat dosa kemudian, ya Rabb, Allahumma gfirli, wahai Allah, ampunilah dosaku. Diampunilah orang ini. Kemudian setelah itu fa'adnaba, kembali mengulang. Namun dia tahu dia mempunyai Rabb yang maha pengampun. Maka dia berdosa dan dia meminta ampun lagi kepada Allah. Ya Rabb, Allahumma gfirli. Maka yang kedua kali Allah mengampuninya. Maka setelah itu berbuat dosa lagi. Adnaba abdi dzanbam. Yang ketiga kali. Maka mengatakan, ya Rabb, Allahumma gfir dunubi. Ampuni dosa-dosaku. Maka di yang ketiga ini Allah mengampuni dosanya. Maka di riwayat ada yang keempat. Maka setelah itu Allah mengatakan, ya ibna Adam, ini aghfiru dunubak. Maka wahai Bani Adam, aku adalah telah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Maka di sini menjadi jelas pendalilan Allah mempunyai sifat mengampuni dosa. Meskipun berulang dan berulang dan berulang. Dan bahkan di hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya ibna Adam, innaka idza ataitani bi kurabil ard khotoya. Wahai Bani Adam, jika kamu mendatangi aku dalam keadaan sepenuh bumi dosa-dosanya itu. Terbayang dosa yang dia lakukan sepenuh bumi. Maka orang ini pendosa besar. Walakin lam yusrik bi syai'an, namun dalam keadaan kamu tidak melaksanakan kesyirikan, maka la atika bi kurabil ard magfiratan. Aku akan mengampuni dosa-dosa kamu dengan sepenuh bumi juga. Maka ini mempunyai pendalilan semuanya tentang hadis-hadis ampunan. Bahwa Allah Maha Pengampun. Maka di dalam ayat tadi, wahwal ghafuru, tafsirnya adalah Al-Ghafur adalah nama untuk Allah. Maka dia di sini adalah khobar yang pertama. Wa huwa dan huwa mubtada ma'tuf kepada ayat sebelumnya. Huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Maka faidah dari ayat yang kita baca sekarang, huwa, dialah Allah Al-Ghafur yang bernama Sang Pengampun, yang diambil dari sifatnya yaghfirud dunuba. Dan pendalilannya tadi kami sebutkan di dalam ayat Al-Quran, inna rabbaka ladu magfiratin. Sesungguhnya Allah itu mempunyai sifat pengampun. Dan Allah juga berfirman, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak, ampunanmu ya Allah. Dari dua sifat ini Allah menamakan dirinya innallaha azizun ghafur. Dan di ayat ini wahwal ghafurul wadud. Dan juga di ayat yang lain ala huwal azizul ghaffar. Maka ada ghafur dan ghaffar diambil dari sifat Allah. Maka lihat, setelah kita mengimani asma wa sifat, semakin kita ini rendah. Semakin kita mengagungkan Allah dan semakin kita merasa makhluk yang penuh dengan dosa. Dan kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, mau kemana kita di hari akhirat kelak? Maka di sini setelah kita mengetahui Allah Maha Pengampun, semakinlah kita merasa rendah dan merasa butuh kepada Allah. Inilah dari faidah kita mempelajari ilmu al-asma was sifat. Dan begitupun di dalam ayat ini faidah juga, wa huwa al-ghafuru al-wadudu. Maka al-wadudu tadi i'rabnya apa? Khobar yang kedua. Jadi wa huwa, maka dialah Allah al-ghafuru yang bernama Maha Pengampun, dan al-wadudu yang bernama Maha Pencinta. Karena al-wadud tadi ditafsirkan al-habib dari Ibnu Abbas, dan juga ditafsirkan oleh Abdurrahman Ibnu Zaid ar-Rahim yang menyayangi. Maka al-wadud itu maknanya penyayang, yang mencintai.
dari hambanya. Maka Al-Wadud di sini pun kita mengambil faidah dari ilmu asma was sifat. Maka Al-Wadud juga sifat untuk Allah Jalla wa Ala, yang mana dia diambil. Al-Wadud ini adalah nama Asmaul Husna untuk Allah yang diambil dari sifat Yawaddu. Allah itu mencintai, Allah itu menyayangi dari hamba-hambanya. Bimakna Yawaddu wa yuhibbu ibadahu as-salihin. Allah itu mencintai, menyayangi hamba-hambanya yang soleh. Wa yawuddunahu, dan Allah mencintai orang-orang yang soleh. Diambil dari sifat yawadda au yuhibbu, Allah itu mencintai dan menyayangi, dijadikanlah nama oleh Allah Al-Wadud atas dirinya. Maka mana dalil kalau Allah itu mempunyai sifat mencintai? Dari nama ini, wa huwal ghafuru al-wadudu, bahwa Allah itu bernama Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Wadud, Maha mencintai hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka di dalam surat Al-Buruj tadi, wa huwal ghafuru al-wadud, menunjukkan sifat Allah itu yawaddu. Allah itu mempunyai sifat menyayangi hambanya, karena dia menyebutkan dirinya Al-Wadud, Dat yang maha mencintai hambanya yang bertakwa. Maka begitupun di dalam surat Hud Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadudun. Maka di sini pun disebutkan inna rabbi, sungguhnya Allah itu Rabbku, rahimun wadudun. Maka dia wadudun, ini poin pendalilannya, mencintai. Maka al-wad wal mawaddah adalah sifat untuk Allah. Al-wad wal mawaddah, maka itu adalah sifat untuk Allah yang maknanya al-hub wal mahabbah. Maka al-wadud dijadikan oleh Allah nama untuk dirinya seperti di ayat ini, dan di surat Hud inna rabbi rahimun wadudun. Di surat Hud ayat ke-90. Rahimun wadudun. Di sini huwa ghafurun wadudun wa huwa ghafurun wadudun. Maka wadud adalah nama untuk Allah dari sifat al-wad, sifat mencintai. Maka Allah itu mencintai dari hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka ini sifat dari ayat ini, ada dua sifat. Wa huwa al-ghafuru al-wadudu. Allah Maha Pengampun atas hambanya dan mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka ini faidah dari ayat ini. Kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya, Dzul Arsyil Majid. Maka lihat, du di sini pemilik. Dzul Arsy, Allah itu memiliki al-ars. Al-Majidu. Di pelajaran yang lalu telah kita lewati ayat ini dari qiraah. Namun tidak dibahas detail tentang kalimat Al-Majid. Limada? Karena dia di akhir dari ayat, sehingga kita sukunkan Al-Majid. Maka sekarang kesempatan bagi kita, pembahasan kita dalam ilmu tafsir, kita masuk kepada kalimat Al-Majid, diperjelas, didetailkan. Apa di sini? Ada dua qiraah, Al-Majidu bidammah dan Al-Majidi. Maka qiraah Al-Majidu adalah qiraah jumhur, sekitar 7 qurra. Membaca Al-Majidu di antaranya yang antum hafal dari Hafs an Asim.
dan juga qiraah Wars an-Nafi', dan juga qiraah Abu Amr, dan juga qiraah dari Ya'qub Al-Hadrami dan yang lainnya. Dan di sana ada qiraah dengan kasroh, dan yang dengan kasroh ini Al-Kufiyun. Siapa? Hamzah Az-Zayyat dan juga Al-Kisai dan juga Khalaf Al-Ashir. Maka dibaca Al-Majidi. Jadi ada dua qiraah. Maka kita baca Dzul Arsyil Majid. Maka di sini disukunkan, kita tidak tahu apa perbedaannya. Namun sekarang kita sambung. Yang dhammah dibaca dhammah dan yang kasrah dibaca kasrah. Maka kita baca Dzul Arsyil Majidu fa'alun lima yurid. Sekarang ketahuan kalau dia marfu dengan dhammah dan majrur karena disambung. Dan di pelajaran yang lalu di ilmu qiraah tidak ada penyambungan di sini sehingga semuanya dalam keadaan sukun. Maka di sini kita detailkan. Dzul Arsyil Majidu fa'alun lima yurid. Ini qiraah jumhur yang 7. Dan 3 dari Al-Kisai dan juga Hamzah Az-Zayyat dan Khalaf Al-Ashir dibaca kasrah. Jadi Dzul Arsyil Majid Dzul Arsyil Majid fa'alun lima yurid. Maka dibaca Dzul Arsy Al-Majidi. Dan jumhur Dzul Arsyil Majidu. Maka lalu dua qiraah yang masyhur ini menjadikan perbedaan di dalam i'rab. Yang dibaca dalam keadaan marfu Al-Majidu apa i'rabnya dan Al-Majidi apa i'rabnya. Maka kita bahas sekarang. Setelah tadi dua qiraah kita berikan dan sekarang masuk kepada tafsir. Dzul Arsy di sini khobar untuk mubtada huwa yang berikutnya. Jadi tadi mubtada huwa yubdi'u wa yu'id, kemudian diatafkan wa huwal ghafurul wadud. Nah sekarang Dzul Arsyil Majid. Termasuk Dzul Arsy adalah khobar dari huwa al-ghafuru al-wadud. Maka tadi telah kita sebutkan wa huwal ghafurul wadud. Huwa di sini ma'tuf kepada huwa yang sebelumnya mubtada, al-ghafuru khobar pertama, al-wadudu khobar kedua. Sekarang Dzul Arsy khobar yang ketiga. Jadi ada 3 khobar. Naam, khobar bisa menjadi 10. Jadi Allah itu menyifatkan dirinya huwa al-ghafuru khobar pertama, al-wadudu khobar kedua, Dzul Arsy al-Majidu, seperti itu. Maka ini Dzul Arsy yang mempunyai ars khobar yang ketiga. Maka karena dia khobar yang ketiga, Dzu khobar yang ketiga marfu bil wawi li'annahu min asma'il khamsah Dzu. Wa asma'ul khamsah di i'rabnya telah kita lalui marfu dengan waw. Dzu al-arsy. Maka dzu di sini dalam keadaan mudhaf, al-arsy mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Selesai dari Dzul Arsy, dia adalah khobar yang ketiga. Setelah yang keduanya apa? Al-Ghafuru, kedua Al-Wadud, ketiga Dzul Arsy. Maka Dzul Arsy marfu dikarenakan waw. Baqiya soal Muhammad, aina mikrofon. Taib, Dzul Arsy sekarang khobar untuk huwa. Maka huwa di sini mudzakkar atau muannas? Kenapa? Taib, karena dia Dzul Arsy. Kalau misalnya kembali ke hiya, jadi apa? Hiyadatu mada?
Undur. Dul arsy jadi Dzatul arsy. Ahsan. Maka dul arsy untuk mudzakkar. Adapun untuk muannats Dzatul arsy. Maka di sini kembali kepada siapa? Kepada Allah, yang mana Allah dalam keadaan domirnya marfu. Afwan, domirnya dalam keadaan huwa. Maka huwa mudzakkar jadi dul arsy. Namun jika khobar ini kepada muannats hiya menjadi dzatu. Seperti di Al-Qur'an misalnya dzatul akmam dan dzatu yang lain telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Maka di sini karena mudzakkar jadi dzul arsy. Baik, maka dzul arsy adalah khobar yang ketiga. Lalu al-majidu. Nah, di sini yang marfu qiraah jumhur tadi yang 7. Di antaranya qiraah Hafs an Asim, al-majidu marfu. Bagaimana i'rabnya? Dia na'at ataupun sifat untuk dzu al-arsy, kembali kepada Allah. Karena dzul arsy adalah khobar untuk huwa, yang mana huwa kembali kepada Allah. Maka di sini al-majid, apa makna al-majid? Kemuliaan. Al-majid yang maha mulia itu sifat untuk dzu. Maka dzu marfu dengan waw, al-majidu marfu karena dia sifat. Maka di sini maknanya dzul arsyil majid. Dzul arsy adalah khobar dari huwa. Maka dzul arsy dialah Allah yang mempunyai ars, yang mana dzul arsy al-majid, yang mana sifatnya itu Allah yang mempunyai ars tadi sangat mulia. Maka al-majidu sifat untuk Allah kembali kepada huwa, yakni dzu al-arsy. Awas, perhatian di sini. I'rabnya al-majidu apa? Sifat au na'at untuk dzu al-arsy. Sehingga Allah itu dzul arsy yang mempunyai ars yang agung, al-majid. Disifatkan Allah itu pun al-majid, maha mulia. Lalu qiraah tadi yang 3, al-Kisai dan Hamzah serta Khalaf al-Ashir dibaca al-majidi, majrur. Lalu bagaimana i'rabnya? Maka dibaca oleh mereka al-majidi dzul arsyil majidi fa'alu. Jadi kasrah. Dzul arsyil majidi fa'alun lima yurid. Kalau qiraah Hafs yang antum baca, dzul arsyil majidu fa'alun lima yurid. Maka di sini kasrah bagaimana i'rabnya? Yang kasrah di sini i'rabnya sifat untuk al-arsy. Karena al-arsy mudhaf ilaih, na'am aula, dzul arsy yang mempunyai ars, yang arsnya itu al-majid. Jadi al-majid yang mulia sifat untuk ars. Tapi kalau dibaca marfu, al-majid mulia sifat untuk Allah. Jadi beda. Maka inilah kepentingan dari mempelajari ilmu nahwi dan i'rab. Dan inilah yang menjadi pendalilan bahwa kita membaca qiraat seperti yang kita baca, juga mempelajari makna dan mempelajari i'rabnya. Jadi tidak sembarangan kita membaca marfu al-majidu dan al-majidi. Kita faham al-majidu qiraah yang 7, al-majidi qiraah yang 3, al-Kisai, Hamzah az-Zayyat dan Khalaf al-Ashir. Namun tidak tahu maknanya, namun tidak tahu i'rabnya. Tidak, tantangan bagi kita. Kita mengetahui qiraat-qiraat tersebut, juga tahu i'rabnya. Nah, inilah yang Allah mudahkan kepada kita, harus kita bersyukur kepada Allah. Mengetahui ayat-ayat qiraat seperti ini dan kita mengamalkannya, mendapatkan pahala dan menghidupkan sunnah. Alhamdulillah, di masjid kita ini beragam qiraat kita baca. Dan dulu sunnahnya Nabi membaca seperti ini. Apakah dipikir Nabi dulu membaca
bersama para sahabat satu qiraat saja seperti imam-imam yang ada di masjid. Hanya qiraah Hafs an Asim saja. Tidak. Dengan dalil-dalil yang telah kita berikan bahwa Nabi dulu membaca qiraat. Karena dia hidup di zaman itu diturunkan oleh Jibril, qiraat semua. Dan diamalkan oleh Nabi dan dicatat oleh para sahabat terutama Ubay. Ini qiraah yang pertama, ini qiraah yang kedua, ini qiraah yang ketiga. Dan sekarang ilmu qiraat ini kebanyakan mati. Karena banyaknya kaum muslimin yang tidak mempelajari ilmu yang agung ini. Ilmu ucapan Allah. Ilmu bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Dan ilmu bagaimana rahmatnya Nabi kepada umatnya. Sebagian umat tidak bisa menyebutkan qiraat-qiraat tertentu. Maka akhirnya dijadikan rahmah kepada mereka, diturunkan Al-Quran dengan qiraat. Misalnya seperti yang ma'ruf kita ulang. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ada kelompok di sana Arab yang tidak bisa menyebut ayat tadi. Hal ataka tidak bisa ataka, tapi hal ateka. Jadilah qiraah yang kedua. Karena tidak bisa menyebut ataka jadi ateka. Jadi dibaca hal ateka. Ada lagi di sana Arab tidak bisa menyebut ataka. Hal ataka tidak bisa. Hal ateka juga tidak bisa. Oh, jadi bagaimana? Sebagian Arab tidak bisa menyebutkan hal ataka dan hal ateka. Lalu hal ateka. Jadi ada 3 qiraah. Ini contohnya. Ini rahmah Nabi kepada umatnya. Agar mereka sama-sama ibadah. Bisa membaca hal ataka, bisa membaca hal ateka, bisa membaca hal ateka. Alhamdulillah Allah berikan ilmu ini kepada kita. Maka kita praktekkan di masjid kita ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Qiraah Al-Kisai. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, di sini kalimat al-ghasyiyah, di sana Arab tidak bisa menyebutkan dengan fathah al-ghasyiyah. Maka rahmatan kepada umatnya Nabi Muhammad minta kepada Jibril, turunkan dengan riwayat yang lain ataupun qiraah yang lain. Diturunkan oleh Jibril, hal ataka hadithul ghasyiyah. Karena sebagian dari kabilah Arab al-ghasyiyah, al-ghasyiyah. Jangan al-ghasyiyah, al-ghasyiyah, al-ghasyiyah. Tidak bisa, memang lahjahnya seperti orang Betawi. Lu kalau bilangin mereka, lu mau kemana? Dia akan jawab, mau kemana? Ya sudah, logatnya gue. Gak bilang gua lagi, gue. Permasalahan seperti itu di berbagai negeri. Orang-orang Amerika pun kalau kita pelajari dulu bahasa Inggris Amerika dengan bahasa Inggris Britania, Inggris asli, beda. Contohnya apa? Hey man, hey man. Misalnya ini contoh saja. Untuk pengetahuan bahwa lahjah itu di berbagai negeri, di berbagai bahasa ada. Jadi orang-orang, hey you man. Orang mana itu? Amerika. Orang Britania asli apa? Hey you man. Jadi what's up man? Ini what's up man. Orang-orang hitam biasa man. Tapi kalau orang putihnya man, itu dibedakan. Nah, begitupun di sini. Sebagian Arab al-ghasyiyah tidak bisa. Al-ghasyiyah bisanya seperti itu. Maka akhirnya diturunkan qiraat. Alhamdulillah. Maka kembali kepada al-majidu dan al-majidi. Lalu kembali tadi i'rabnya al-majidi apa kalau begitu? Al-majidi sifat untuk al-ars. Dari sini kita bisa simpulkan 2 qiraah yang ada yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Dul arsyil majidu fa'alul lima yurid. Yang kedua, Dul arsyil majidi fa'alul lima yurid. 2 qiraah ini beda maknanya. Dul arsyil majidu
Allah yang mempunyai ars, dan sifat Allah itu Al-Majid, Maha Mulia. Kalau yang tadi dibaca kasrah, Dzul Arsil Majidi Fa'alul lima yurid, Allah itu yang mempunyai ars, dan arsnya itu sangat mulia. Faham? Jadi beda. Al-Majid dengan marfu sifat untuk Allah. Al-Majidi dengan majrur sifat untuk al-ars. Fahim tum? Atau ngantuk? Allah musta'an. Yang ngantuk, bangun. Selesai dari permasalahan Al-Majid, maka dari sini telah datang tafsir. Apa makna Al-Majid? Telah datang dari Ibnu Abbas, Dzul Arsil Majid, yakni Al-Majid bimakna Al-Karim. Namun sanadnya dhaif dikarenakan dari jalan Abu Saleh Katibul Laits dan Ali ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tidak mendengarnya. Namun disebutkan oleh Imam At-Tabari dan yang lainnya dari para ahli tafsir, dan perlu diketahui Imam At-Tabari adalah sumber dari tafsir karena dia bersanad dari tafsir-tafsirnya kepada salaf, tinggal diperiksa sahih atau tidak. Dan yang kedua, Imam At-Tabari mufassir juga qurra. Maka dia di dalam tafsir-tafsirnya menyebutkan telah terjadi ikhtilaf dalam qiraah. Maka begitupun di sini. Ikhtilaf al-qurra, ada yang membaca al-majidu dan ada yang membaca al-majidi. Maka kata Asy-Syaikh yakni At-Tabari, was-shawab minal qaul fi dzalika indana annahuma qiraatan ma'rufatan. Maka semuanya benar. Seperti ucapan Nabi, Unzilal Qur'an ala sab'a ahrufin faman qara'a minha faqad asaba. Di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan dialek bahasa Arab yang 7. Barang siapa yang membacanya dengan satu darinya telah benar. Jadi benar yang membaca hal ataka haditsul ghasyiyah, dan telah benar yang membaca hal ataka haditsul ghasyiyah, dan telah benar yang membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Semuanya benar. Maka begitupun Imam At-Tabari mengatakan Dzul Arsil Majidu, Dzul Arsil Majidi, semuanya benar. Dan kita tutup pelajaran kita, terlalu panjang kayaknya hari ini. Al-Majidu kita bahas di sini. Kalau Dzul Arsy, maka Allah itu yang mempunyai ars, itu dari khobar. Dan Al-Majid tadi kembali kepada Dzu, bahwa makna Al-Majid yang marfu, dia adalah juga sifat untuk Allah. Maka apa itu Majid? Dan kita tetapkan sekarang Al-Majid adalah nama untuk Allah dari sifat Al-Majdu. Maka Allah itu mulia. Kalimat Al-Majdu sifat untuk Allah, maknanya Allah itu sangat mulia. Dan Al-Majid adalah nama untuk Allah. Mana dalil Al-Majid nama untuk Allah? Di ayat ini, Dzul Arsy Al-Majidu, bahwa Allah menamakan dirinya Al-Majidu yang maha mulia. Seperti di ayat ini, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majidu, bagi yang qiraahnya rafa, al-majidu sifat untuk dzul arsy, sifat untuk Allah yang memiliki ars, dan dia al-majid. Dan juga di dalam surat Hud sama lafaz ini juga al-majid. Allah berfirman, rahmatullahi wa barakatihi alaikum ahlal bait innahu hamidun majidun. Syahidnya innahu majid, innahu hamidun majidun. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Hamidun majidun. Maka majidun di sini sama. Allah itu maha mulia. Ini pendalilan di Al-Quran.
Adapun pendalilan di dalam hadis, ma'ruf di dalam hadis di saat kita tasyahud. Apa kita baca? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majidun. Maka fil alamina innaka hamidun majidun. Maka majid di sini sifat untuk Allah di dalam hadis. Maka sifat al-majd diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini mungkin yang bisa kita berikan atau mau ditambah fa'alun lima yurid. Atau cukup? Cukup? Aduh. Jadi cukup nih. Benar. Baik. Maka kesimpulannya dari pelajaran kita di ayat yang terakhir ini atau dua ayat ini, wa huwal ghafurul wadud dzul arsil majidu dan dzul arsil majidi. Maka di sini huwa mubtada dan al-ghafuru khobar pertama, al-wadudu khobar kedua, dzul arsi khobar ketiga. Faidah dari segi ilmi nahwi, khobar itu bisa menjadi 3, 4, 5 dan yang lainnya dan seterusnya. Dan begitupun faedah di sini al-ghafuru, al-wadudu, dzul arsi, 3 ini sifat untuk Allah huwa tadi atau khobar untuk Allah huwa, maknanya sifat. Dan juga al-majidu terjadi 2 qiraah, yang marfu al-majidu sifat untuk dzul arsi yakni Allah. Maka Allah mempunyai sifat al-majd. Namun untuk qiraah yang kasrah, qiraah yang 3 siapa tadi? Al-Kisai, Hamzah dan Khalaf al-Ashir, al-majidi majrur dikarenakan dia sifat untuk al-ars. Maka pelajaran kita di ilmu tafsir hari ini masuk kepada ilmu asma was sifat, menetapkan untuk Allah nama dan sifatnya, dan ini adalah ilmu yang sangat agung. Dari keutamaan kita mempelajari ilmu asma was sifat, semakin mengetahui qadrullah, qadarnya Allah itu betapa besar di kehidupan kita. Dan faedah yang kedua, semakin kita ini merasa kecil dan butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Seperti di sini sekarang sifat wa huwal ghafuru al-wadud. Allah itu maha pengampun dan sangat mencintai hambanya. Dzul arsil majid, yang mempunyai keperkasaan, al-majid ataupun kemuliaan, dan dzul arsi yang mempunyai ars yang sangat agung. Maka kita menetapkan Allah itu mempunyai perkara-perkara yang sangat besar dan kita merasa kecil dan butuh kepada Dia. Ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Perhatian, mempelajari ilmu al-asma was sifat jangan tidur. Karena kalau